hanya dalam rentetan 4 tahun bisa mencapai 293.000 orang telah dibunuh. Halo guys, welcome back to my channel. Guys, inilah studio saya. Mengenai studio itu tidak penting, yang terpenting adalah informasi yang akan saya kasih tahu dan beritahu pada kalian. Karena saya sebagai perantara yang sudah tahu, alangkah lebih baiknya saya untuk memberitahu kalian yang belum tahu. Di sini kita sama-sama membahas di Story Channel. Jadi guys, dimana sebelumnya kita membahas tentang sisi kelamnya Korea, dimana di sana tren bunuh diri menjadi sangat digemari oleh artis-artis dan public figure yang ada di Korea. Ini sungguh buat kalian yang fans para artis Korea, termasuk saya sendiri adalah fansnya Korea juga. Tentu saja walaupun kita menyukai orang-orang Korea ataupun karya-karya orang Korea, tidak elok untuk kita melakukan tren yang dilakukan oleh artis-artis dan public figure yang ada di sana, dimana mereka sangat suka untuk bunuh diri untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami ataupun depresi yang mereka alami. Jikalau kalian hendak bunuh diri karena sebuah masalah, tentu itu hal bodoh yang telah kalian lakukan. Itu konyol-konyol sekonyol-konyolnya guys. Jadi alangkah lebih baiknya jangan pernah kalian tiru ya guys. Dan guys, dari Korea kita akan terbang ke wilayah Amerika Latin, tepatnya di Meksiko. Ada apa sih di negara Meksiko? Tentu di Meksiko menyimpan sejuta misteri yang sangat menakutkan kita guys. Bahkan nyawa di sana itu tidak ada harganya. Guys, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang akan saya bahas, di mana ditemukannya 59 mayat di sebuah kuburan massal. Tentu ini sesuatu yang sangat mencengangkan yang terjadi di negara Meksiko. Ternyata tidak begitu guys. Mungkin kalau kita berpikir begitu, namun tidak di sana. Ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah kalau ada mayat yang ditemukan sebanyak itu. Jadi guys, saya ingin bertanya dulu nih pada kalian, apakah kalian sudah pernah berkunjung ke Meksiko? Dan bagi kalian yang sudah pernah berkunjung ke Meksiko, apa sih tanggapan kalian tentang wilayah negara ini? Dan buat kalian yang belum pernah ke Meksiko, saya hanya ingin berpesan nih kepada kalian, jikalau suatu saat kalian punya kemampuan untuk pergi ke sana, punya keinginan untuk pergi ke sana, guys, kalian harus pandai-pandai jaga diri, antisipasi dengan kejahatan dan tindakan kriminal yang terjadi di sana. Apalagi kita orang baru, itu sangat memungkinkan kita untuk menjadi sasaran kriminal orang-orang yang ada di sana. Banyak sekali di sana geng-geng kriminal, geng-geng yang terkait dengan narkoba. Dan guys, kok bisa sih ditemukan 59 mayat di negara Meksiko ini? Di sebuah kuburan rahasia, kuburan massal, padahal kuburan massal tersebut dikelilingi dengan padat penduduk. Apakah penduduk di sana tidak tahu? Ini tentu saja bukan karena mereka tidak tahu guys, tapi pembiaran. Guys, tentang ditemukannya 59 mayat ini, kita akan sama-sama membahasnya di Story Horror. Oke guys, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, ditemukannya 59 mayat di sebuah kuburan massal yang ada di Meksiko. Dan tentu ini sangat mencengangkan bagi kita. Dan bagi masyarakat yang di Meksiko, ini tentu bukan hal baru, karena di sana sudah menjadi hal yang sangat lumrah jika ditemukannya mayat sebanyak itu. Bahkan ini termasuk yang terkecil. Ditemukannya 59 mayat di sebuah kuburan massal ini terjadi di Meksiko wilayah bagian tengah, tepatnya di negara bagian Guanajuato. Jadi guys, negara Guanajuato ini adalah sebuah negara bagian yang ada di Meksiko dengan tindakan kriminal yang sangat tinggi. Ini disebabkan karena Guanajuato menjadi pusatnya pengedaran narkoba, bahkan terbentuknya geng-geng besar kriminal yang ada di Meksiko. Itu rumahnya ada di Guanajuato. Jadi pusatnya geng-geng kriminal itu di Guanajuato. Lantas bagaimana sih kronologisnya bisa ditemukannya 59 mayat di sebuah kuburan massal yang ada di Guanajuato, tepatnya di kota Salvatierra? Dan penemuan mayat ini terjadi di tanggal 30 bulan Oktober 2020 tahun lalu guys. Dari beberapa sumber juga dikatakan kalau 59 mayat yang tewas itu adalah anak-anak muda dan sebagiannya wanita. Menurut pihak yang ada di Meksiko mengatakan kalau 59 mayat yang ditemukan di kuburan massal ini adalah korban pembunuhan geng-geng kriminal yang ada di kota Salvatierra ataupun penyebaran di sekitaran Guanajuato guys. Dan penemuan mayat ini terasa sangat janggal, terasa sangat lama. Kenapa guys? Karena ditemukan di sebuah kuburan massal yang sangat besar yang ada di sana, dan tempat penemuan mayat tersebut dipadati oleh penduduk guys. Jadi bisa dibilang tidak mungkin dan penduduk di sana tidak tahu tentang hal tersebut. Ada orang yang telah dibunuh dan dibuang di kuburan tersebut. Ini kan sungguh sangat janggal. Dan guys, pembunuhan ini disebabkan oleh geng-geng kriminal di sana ataupun geng-geng kartel-kartel narkoba guys.
Jadi bisa saja yang dibunuh ini adalah kawan mereka yang mungkin diduga pengkhianat dalam sebuah kelompok itu, hingga mereka membunuhnya karena kebanyakan yang ditemukan itu adalah sebagiannya masih remaja, masih anak muda, dan ada beberapa wanita. Mungkin kalau wanita ini bisa saja mereka yang diperkosa kemudian mereka membunuhnya. Ini bisa saja terjadi di kota Salvatierra di negara Guanajuato itu guys. Karena di sana bukanlah hal baru, bisa dibilang juga hal lumrah. 59 mayat itu diduga didominan oleh korban laki-laki dan beberapa korban wanita. Ini disimpulkan karena ditemukannya beberapa mayat yang masih utuh, dan ada juga yang sudah membusuk, dan ada juga beberapa jaringan yang masih ada. Jadi guys, mula kasus ini diketahui ketika ada penduduk Salvatierra itu yang sangat resah dengan banyaknya kehilangan anak-anak di sana guys, sehingga masyarakat di sana melaporkan kasus kehilangan ini kepada pihak kepolisian, dan pihak kepolisian pun melakukan penyisiran terkait terjadinya rentetan orang hilang di kota Salvatierra tersebut, dan ditemukannya 59 mayat di sebuah kuburan massal ini guys, di wilayah yang padat penduduk. Dan pembunuhan ini tentu saja dikaitkan dengan geng-geng kriminal yang diduga telah membunuhnya dan kartel-kartel narkoba. Jadi guys, kartel ini adalah berupa kelompok. Jadi kalau ada kartel narkoba, kelompok yang bekerja sama dengan perusahaan terkait narkoba. Mereka perusahaan-perusahaan tersembunyi yang melakukan produksi narkoba. Jadi ada kerjasama antara kartel dengan perusahaan independen yang melakukan produksi narkoba. Jadi kartel ini bekerja sama, makanya disebut kartel narkoba. Dan guys, menurut beberapa sumber dikatakan kalau terjadinya peningkatan pembunuhan, bahkan dalam sebulan bisa saja terjadi 2.250 kasus. Itu yang sudah diketahui, belum lagi yang belum diketahui guys. Kalau digabungkan ini sungguh mencengangkan angka pembunuhan yang terjadi di sana. Meningkatnya kasus pembunuhan ini disebabkan karena memang efek corona dan dampak peraturan pemerintah yang ada di Meksiko, di mana peraturan pemerintah di sana mengerahkan militer untuk mengatasi geng-geng kriminal yang ada di setiap negara yang ada di Meksiko. Dikerahkan militer untuk mengatasi geng-geng kriminal dan kartel narkoba yang ada di negara Meksiko ini dicanangkan pada tahun 2006. Hal ini mengakibatkan melejitnya kasus pembunuhan. Orang telah dibunuh hanya dalam rentetan 4 tahun bisa mencapai 293.000 orang telah dibunuh. Guys, kebayang gak sih? Ini banyak semua atau beras yang telah dihitung kemudian ditimbang? Gak habis pikir gue guys. Ada pembunuhan dalam 4 tahun bisa mencapai 293.000. Guys, saya berharap sih tidak tinggal di sana, dan alhamdulillah sekali kalau saya terlahir di Indonesia. Dan diduga kuat kasus ini lagi-lagi disebabkan oleh geng-geng kriminal di sana ataupun kartel narkoba di sana guys. Hingga kasus pembunuhan atau orang telah dibunuh di sana menjadi sangat meningkat. Dan dengan latar negara Meksiko yang memang menjadi negara dengan kriminal yang sangat tinggi, dan daerah Guanajuato ini negara bagian yang paling kejam yang ada di negara Meksiko. Guys, di negara Meksiko ini sampai mengerahkan militer untuk mengatasi geng-geng kriminal. Artinya kalau sudah militer yang dikerahkan, berarti kalau kita umpamakan lampu lalu lintas itu sudah berada di lampu merah guys. Sudah berada di posisi yang sangat darurat tentang kejahatan-kejahatan kriminal yang ada di negara Meksiko dan narkoba yang sangat marak di sana. Perangan anggota militer untuk memerangi geng-geng kriminal dan kartel-kartel narkoba di negara Meksiko tersebut salah satu dampak yang membuat melejitnya tindakan pembunuhan di sana. Dan ditambah dengan corona yang sedang melanda di negara tersebut, bahkan seluruh dunia memang sedang mengalaminya. Ini menambah situasi di sana yang sangat meresahkan. Dan guys, mengenai geng-geng kriminal di sana juga sangat-sangat kejam dan sadis dalam hal membunuh. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan membunuh, mereka akan memakannya. Separah itulah negara Meksiko. Ditemukannya 59 mayat di kuburan massal ini yang diduga telah dibunuh oleh geng-geng kriminal di sana. Karena memang Meksiko dikenal dengan tindak kejahatan yang sangat tinggi. Apa sih pendapat kalian tentang negara Meksiko? Jangan lupa komen di bawah. Dan jika konten saya bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.